Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kedua kali ini ya, kita akan membahas terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kelanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak sekalian ya, penetapan ini kita mulai ya dari pembentukan PPKI. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa BPUPKI ini dibentuk. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya ya, menyusun dasar negara dan rancangan undang-undang ya, BPUPKI ini kemudian dibubarkan. Nah, inilah kemudian para tokoh ya memikirkan lebih lanjut bagaimana kita ini segera merdeka. Nah, beberapa peristiwa ya kemudian yang terjadi adalah, nah nih, pada tanggal 6 Agustus ya 1945 pasukan sekutu membom kota Hiroshima dengan bom atom. Nah, Jepang di sini sudah mulai panik. Nah, ini ya, inilah kemudian menandai ya kekalahan ya. Mulai ada tanda-tanda bahwa Jepang ini akan kalah di perang Asia Pasifik. Nah, kemudian pada tanggal 7 Agustus ya, ini kemudian ya, di tengah kepanikan Jepang itulah kemudian mengumumkan ya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Zunbi Inkai. Nah, ini sebagai ganti dari atau melanjutkan ya BPUPKI yang dibentuk Jepang sebelumnya. Nah, kemudian ya pada tanggal 8 Agustus ya, 3 orang tokoh ya, diantaranya adalah Insinyur Soekarno, yang Muhammad Hatta, Dr. Rajiman ya, yang pernah menjadi ketua BPUPKI kemarin ini, mendapat undangan Jenderal Terauchi, yang Panglima Angkatan Perang Jepang yang meliputi wilayah Asia Tenggara ya, di Saigon ya, di Saigon ini, Ho Chi Minh ya, di Ho Chi Minh Vietnam. Nah, ini demi kepentingan pembentukan ya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh itulah yang kemudian berangkat ke sana ya. Nah, dalam perjalanannya itu tidak mudah karena dalam kondisi perang. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1945 ya, Jepang kembali menerima ya serangan dari sekutu dengan dibomnya kota Nagasaki. Lah, inilah Jepang semakin lemah kekuatannya. Nah, di tengah-tengah peristiwa itulah tokoh tersebut tetap melanjutkan untuk menemui Jenderal Terauchi. Nah, di pertemuan itulah kemudian ya dijanjikan bahwa Indonesia ini akan dimerdekakan atau merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Hal ini ya menandakan ya, menginginkan Jepang ini seolah-olah ingin membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung kepada Jepang, walaupun toh pada saat tersebut posisi Jepang sudah sangat lemah ya akibat kekalahan dari sekutu. Nah, naga sekalian ya, pada tanggal 14 Agustus ini Jepang sudah mengumumkan menyerah kepada sekutu ya, mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, disinilah kemudian ya dimanfaatkan kondisi ini ya, dimanfaatkan oleh para pejuang ya, oleh para pemuda ya, oleh para tokoh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ya lebih cepat dari apa yang telah dijanjikan oleh Jepang. Nah, inilah terjadi peristiwa diantaranya ya peristiwa Rengas Dengklok ya, di mana antara golongan tua dan golongan muda ini tidak sependapat terkait dengan kapan kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada akhirnya ya kita ini merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini di luar dari yang dijanjikan oleh Jepang ya. Ini juga atas ya inisiatif dan juga atas keinginan para tokoh, para pemuda untuk segera memproklamasikan negara Indonesia di tengah ya kondisi Jepang yang sudah menyerah kepada sekutu. Nah, ini ya, ini menandakan bahwa ya kemerdekaan kita ini bukan ya pemberian dari Jepang, melainkan dari usaha ya, inisiatif dan tentu perjuangan bangsa Indonesia. Nah, anak sekalian ya, terkait dengan PPKI ini ya, PPKI ini ya yang sudah dibentuk ya, ini memiliki struktur. Nah, diantaranya adalah dari susunan keanggotaan ini ada Insinyur Soekarno ya sebagai ketua, dan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, PPKI ini beranggotakan 21 orang dari berbagai wilayah di Indonesia ya sebagai perwakilan. Nah, setelah 3 tokoh ini ya, ini kan terjadi pada waktu di Saigon. Nah, setelah kembali dari Saigon itu ya, 3 tokoh tersebut ya kemudian
menambah sendiri anggota PPKI-nya menjadi 27 orang. Nah, penambahan ini ya, ini menunjukkan bahwa keinginan Indonesia Merdeka ini merupakan inisiatif dari bangsa Indonesia. Nah, ini dua bukti ya dari tadi kemerdekaan kita ya, dan sebelumnya ini adalah struktur dari PPKI ya, ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia ini lagi-lagi bukan pemberian dari Jepang. Nah, tugas PPKI ini adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia, mulai dari penetapan waktu, tempat, struktur ya, dan lain sebagainya ya. Di antaranya adalah nanti mengesahkan konstitusi yang telah dihasilkan oleh BPU PKI sebelumnya. Nah, PPK ini bersidang ya sebanyak 3 kali ya. Pertama pada 18 Agustus 1945 ya. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 dan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, yang berkaitan dengan ya penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini terjadi pada sidang pertama pada 18 Agustus. Nah, pada sidang itulah ya rumusan Pancasila ya yang terdapat di dalam pembukaan konstitusi kita ini ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, anak sekalian, pada sidang pertama ya, pada sidang pertama PPKI selain ya menghasilkan penetapan Undang-Undang Dasar kita ya, yang di dalamnya adalah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ya. Pada sidang ini pula ditetapkan atau dipilih ya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Nah, kemudian selain itu ya, yang nomor 3 yang dihasilkan dari sidang ini adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini dimaksudkan untuk membantu ya tugas-tugas presiden ya. Nah, sejak tanggal tersebut ya ditetapkan dalam sidang PPK ini, Pancasila ini resmi ya sebagai dasar negara Indonesia. Dengan berdasarkan pada Pancasila ini, Indonesia tidak menjadi negara agama maupun negara sekuler ya yang mengabaikan agama, melainkan menjadi negara kebangsaan yang berketuhanan. Negara berdasar Pancasila inilah ya rumah bersama seluruh bangsa Indonesia dari semua suku yang berbeda-beda. Nah, ini ya, ini sebagaimana kita ketahui dari perdebatan-perdebatan yang terjadi ya dalam perumusan dasar negara. Nah, aku sekalian ya, apa yang ditetapkan ya dalam sidang PPK ini ya ternyata ada perbedaan ya rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat di dalam Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni ini ya. Rumusan Pancasila ya pada sila pertama ini ya ini ada 7 kalimat ya, 7 kata. Sorry, bukan 7 kalimat, 7 kata. Yaitu yang pertama isinya itu sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun yang ditetapkan ya oleh PPKI ini sila pertama ini berubah ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak sekalian, mengapa terjadi perubahan tersebut? Nah, alasannya adalah ya ini menurut pengakuan Pak Hatta ini bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun Angkatan Laut Jepang ya. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan, ini terutama di wilayah Maluku ya, ini yang Indonesia bagian timur ya. Ini merasa keberatan dengan rumusan dasar negara yang terdapat di dalam naskah Piagam Jakarta ya. Kalimat tersebut yaitu tadi 7 kata ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, ini karena ada tendensi agama Islam di situ, maka masyarakat Indonesia bagian timur yang kebetulan mayoritas ya Kristen ya, baik Protestan maupun Katolik ini merasa keberatan terhadap 7 kata tersebut. Nah, atas aduan tokoh Indonesia Timur tersebut kepada Pak Hatta, kemudian Pak Hatta dan Pak Karno mengajak tokoh-tokoh Islam ya yang pernah merumuskannya ini untuk ya bermusyawarah ya dengan ke lapangan hati untuk menerima ya atau mempertimbangkan keberatan-keberatan dari bangsa Indonesia lah yang ada di bagian timur. Nah, kemudian pada para tokoh ini ya bermusyawarah yang pada akhirnya menyepakati ya perubahan sila pertama ini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertimbangan-pertimbangan yang disepakati oleh para tokoh tersebut diantaranya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, mengapa ini harus jadi pertimbangan? Karena kita ini kan baru saja merdeka ya. Baru saja merdeka 17 Agustus, kemudian pada sorenya itu ada keberatan tersebut yang disampaikan Pak Hatta. Nah,
bangsa kita yang baru merdeka ini perlu ya, menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjadi bangsa yang kuat ya, apalagi baru merdeka. Nah, anakku sekalian, rumusan Pancasila itu pun kemudian ya menjadi yang seperti yang kita ketahui ya saat ini ya. Yang sila pertama ini terutama ada perubahan tersebut menjadi ketuhanan yang maha esa. Nah, inilah yang kemudian disepakati sebagai rumusan Pancasila sila pertama sampai saat ini ya, rumusan resminya ini sudah ya. Nah, anakku sekalian ya, kita lihat secara perbandingan bagaimana rumusan piagam rumusan Pancasila yang terdapat dalam piagam Jakarta ya, dan rumusan akhir yang kemudian disepakati ya atas keberatan tersebut. Nah, ini tidak ada perubahan di sila kedua sampai kelima ya, yang berubah hanya sila pertama dengan menghilangkan 7 kata ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang diganti dengan yang maha esa. Nah, inilah kebesaran para tokoh pendiri bangsa kita untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam ya, sehingga Pancasila ini bisa disepakati bersama, diterima bersama seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, anak sekalian ya, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup ya kelas. Terima kasih. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.